Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Sudah bersih toh? Enak ya kalau kayak gini, bikin video di hari yang sama tapi tayang buat di jam di hari-hari yang berbeda. Jadi yang kemarin brengosan, sing sesuk wis resik. Gimana? Ganteng? Ganteng oh lanang. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Kalau video ini sudah pasti tayang tanggal 22 Februari di hari Sabtu apa Minggu sih? 22 Februari itu hari Sabtu. 22 Februari hari Sabtu. Ini 2 hari lagi ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita nggak tahu jam tayangnya kapan. Kalau ini sudah pasti tayang tanggal 22 di hari Sabtu ya. Sehat berkah melimpah untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, matur nuwun, terima kasih ya. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, loncengnya ojo lali dipencet. Like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang. Boleh teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Sehat berkah bagi kita semua. Aku terima kasih banyak yang sudah tulis-tulis hadir, yang sudah absen-absen. Matur nuwun, saya nggak bisa jawab satu-satu, pokoknya terima kasih. Yang sudah sawer-sawer juga terima kasih banyak ya. Bertukar berkah dari Allah. Matur nuwun. Semangat ya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara keuangan, rumah tangga, kemudian kerezekian sedang kurang bagus, apapun urusan jenengan yang sedang kurang bagus sekarang, saya doakan semoga segera Allah rubah jadi baik sesuai dengan harapan kita. Amin. Dan semoga yang sedang punya tanggungan hutang piutang, jadi contohnya ya, semoga hutang kita segera Allah berikan izin untuk lunas, kabul hajate. Amin. Semangat ya. Kenapa saya pastikan video ini tayang tanggal 22? Karena dadak mangan lapis barang lambe kuwi dadi teman-teman percaya atau enggak, mendingan saya itu syuting udah continue wae ngono timbangane leren dadak lungguh ngombe terus nganu, soalnya kan waktunya belum tidak mengganggu waktu ibadah toh. Jadi harusnya tuh continue tok, ini dadak lungguh sing mangan lapis legit barang dadi ya rada lambene rada nyelengep ngono. Video ini akan tayang tanggal 22 Februari. Kenapa? Ya karena kita akan baca angka tanggal 22 Februari 2025. Ada apa aja nanti potensinya teman-teman? Ini tanggal 20 ya. Kita kan habis bahas soal Indonesia gelap. Nah, Indonesia gelap di sini dalam tanda kutip itu gelap
Artinya masih ada sisi lain di mana kegelapan tadi justru akan muncul dari segi musibah ya. Dan anak bajang itu sebelum kita bahas soal Indonesia gelap sudah ngomong kalau bagian timur Jawa jadi sedang kurang baik-baik saja. Jadi waspada, tapi piye yo. Ini tanggalnya 22 tayangnya, tapi tanggal 20 itu teman-teman diharapkan untuk hati-hati. Ya mudah-mudahan jadi kehati-hatian karena mungkin timur Jawa sepertinya akan ada peningkatan aktivitas soal hujan atau gelap dalam tanda kutip versinya Mas Tulus. Jadi mahasiswa demonya pakai tema Indonesia gelap, tapi di Jawa Timur kayaknya lumayan gelap karena hujannya lumayan deras. Seperti apa? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Bener Mas Tulus tanggal 20 Jawa Timur udan deres misalnya gitu biar Mas Tulus tahu ya. Sehat berkah untuk kita semua. Nanti kita akan bahas jabarkan tentang tanggal 22 Februari terkait dengan intuisi dari beberapa sisi ya. Sebelumnya masih di hari yang sama tanggal 20 Februari 2024 saya akan infokan hasil ngalap berkahnya Mas Tulus sama teman-teman. Karena masih di posisi yang sama ya wes di hari yang sama ya. Masih 4 jutaan rupiah lagi teman-teman. Insya Allah semakin mengarah ke tanggal 28 di mana hari digelarnya sedekah nasi box kita. Semoga Allah berikan jalan, Allah kirimkan malaikat-malaikat nasi box untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin. Semoga Allah izinkan, Allah cukupkan atas kuasa Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang masih pengen bantu Mas Tulus, aku barento arisan, barento warisan, aku bingung sedekahnya kemana, tak niatkan ke nasi box aja boleh ya? Boleh monggo, silakan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfer minimal 12.000 ya guys, 12.000 rupiah, maksimalnya terserah teman-teman. Nanti genepi 2 juta yo boleh, di bawah itu juga boleh, 12.000 juga minimalnya juga boleh ya. Saya hanya bisa bilang matur nuwun, terima kasih siapapun yang sudah mencukupkan, siapapun yang sudah membantu sedekah nasi box. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi, Allah berkahi keluarganya, umurnya, usahanya, segala sesuatunya Allah izinkan jadi berkah. Amin. Semoga juga hajatnya apa, tujuannya apa, Allah terima, Allah sampaikan. Kemudian sedekahnya juga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sudah sedekah untuk nasi box, amin, hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang membantu among-among ya, silakan jenengan cek kolom komentar. Biasanya Mas Tulus sematkan paling atas. Mas Tulus jabarkan lagi dan lagi. Mas Tulus insya Allah akan buat pertanyaan seputar bajang. Videonya sudah saya buat, tapi saya nggak tahu akan tayang kapan. Saat video ini tayang, apakah sudah tayang atau belum, aku nggak tahu. Tapi yang pasti setelah video itu tayang soal bajang, Mas Tulus akan buat pertanyaan ya, yang Mas Tulus posting. Kalian boleh bertanya di situ. Q&A tapi khusus untuk bajang. Nanti Mas Tulus jawab di video berikutnya. Jadi Mas Tulus berencana memiliki 2 sesi untuk menjawab pertanyaan soal bajang. Jadi teman-teman bisa tulis komentarnya di postingan yang sudah Mas Tulus buat nanti kalau sudah ada postingan soal bayi bajang. Mungkin untuk video season kedua Mas Tulus akan buat pertanyaan, silahkan tulis di situ. Nanti bisa Mas Tulus jawab di season berikutnya. Oke, terima kasih. Untuk sedekah among-among boleh, buat badan kita Mas Tulus boleh, buat keluarga besar boleh, buat anak bajang boleh, buat anak-anakku yang di luar tidak tinggal bersamaku misalnya, atau kami sudah bercerai dan seterusnya, boleh ya. Boleh untuk apa saja. Wujud syukur among-among tadi diniatkan buat badan sendiri, buat bayi bajang yang digegerkan atau yang kegegeran ya. Mau tahu Mas Tulus, deteksi saya dong anak saya laki-laki atau perempuan. Mas Tulus kan sudah buat video ya. Kemarin ada penjelasan dan artinya mungkin teman-teman masih bingung, silakan DM Mas Tulus, cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan WhatsApp-nya 0819 itu ya. WhatsApp ke situ sebutkan nama lengkap, kemudian tanggal lahir dan juga untuk nama ayah kandung. Ayah kandung dari sang ibu ya. Ini banyak yang salah kaprah. Ayah kandung yang dikirimkan tuh nama ayah kandung si jabang bayi alias suaminya si Mbak. Bukan. Tetapi ayah kandung dari si orang yang kegegeran, bukan suaminya. Oke? Seperti itu, nggih. Matur nuwun. Sekali lagi nggak ada minimal, terserah seikhlasnya untuk among-among. Teman-teman yang sudah bantu, mugi-mugi sedekahnya Allah terima, pahalanya disampaikan kepada jabang bayi yang diamong-amongi, nggih.
Amin, amin ya robbal alamin. Saat video ini tayang berarti tidak ada pengiriman minyak bidara, adanya di hari Senin. Yang masih memesan minyak bidara silahkan DM ke WhatsApp yang di 0857, sebutkan nama, kemudian alamat lengkap, kemudian nomor HP yang bisa dihubungi, lalu pesannya berapa. Mau tahu manfaat fungsi minyak bidara? Tonton video packingnya. Cari di pencarian packing minyak bidara Big Tulus, cari video yang terbaru atau setidaknya yang baru beberapa bulan ya, yang terbaru artinya. Jadi teman-teman tonton videonya, pahami manfaat fungsinya, baru langsung pesan ya. Seperti itu. Terima kasih. Semoga manfaat jadi obat. Sing teko, sing sudah pesan semoga segera sampai nggih. Lan manfaat jadi obat, tombo teko loro lunga kersane Gusti Allah. Amin. Karena ini sudah dikerok, Mas Tulus nggak mau yang kemarin-kemarin apa yang tadi-tadi yang nangis-nangis ya, kita geser-geser dulu. Kita harus semangat lagi untuk hari ini, nggak usah sedih, kita nikmati hidup kita. Selama ini Tuhan kasih kita masih dikasih nikmat, jadi kita harus tetap bersyukur. Pokoknya nggak ada alasan untuk tidak bersyukur dengan segala posisi kita sekarang. Jadi prasangkanya baik, tujuannya baik, kemudian juga jangan jadikan kita ngeluh sesekali boleh, tapi jangan sering-sering ngeluh ya. Artinya jangan berkepanjangan, dan yang pasti jangan putus asa, karena kalau kita putus asa itu sudah temennya udah bukan Gusti Allah. Nanti temennya adalah demit. Makanya jangan putus asa. Lelah boleh, ngeluh boleh, capek itu wajar. Kita ini manusia bukan robot. Wajar ngeluh sesekali. Gak usah rungokno omongane wong. Kadang-kadang orang ngomong, apa sih orang ngeluh aja, ya lu belum ngalamin yang kita alamin ya. Jadi kita nggak bisa juga menyamaratakan keluh kesah orang, rasa syukur orang. Jadi sekarang kembali ke diri kita, ngeluh sesekali tapi habis itu strong lagi, dan satu lagi, ngeluh nggak apa-apa tapi jangan sampai putus asa, intinya itu. Oke? Semangat, berkah buat kita ya. Amin, amin ya robbal alamin. Habis, yang penting kita jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, prasangkanya yang baik, Pak, yang baik-baik. Semangat, 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 semangat. 22 Februari 2022, hal apa yang bisa Mas Tulus sampaikan terutama di hari ini di balik angka 22 Februari 2022? Clue sedikit saja, 22 Februari sudah saya sampaikan jauh-jauh hari. Hari ini sangat-sangat mungkin di tanggal 22 Februari ada musibah air atau genangan air yang melimpah. Kadar hujan di 22 Februari bisa melimpah, kemudian air juga bisa melimpah, jadi waspada dengan itu. Nanti kita jabarkan secara detail dari segi musibahnya. Kita ke rezekian dulu ya teman-teman. Ke rezekian secara angka 22 Februari 2025 ya teman-teman. Jadi sebuah angka yang menggambarkan sesuatu yang bisa banyak, bisa dikit. Kalau yang dapat banyak akan dapat banyak, yang dapat dikit akan dapat dikit. Jadi ini sebuah wujud penempatan sesuai dengan kehendak Tuhan. Simbolnya seperti itu. Secara kerezekian sebenarnya simbol utuhnya adalah bagus. Simbol utuhnya adalah baik. Buat yang mau membuka usaha, buat yang mau merintis sesuatu, memulai nabung untuk memulai misalnya, artinya teman-teman mulai membeli sesuatu, kemudian ingin menuju ke sesuatu misalnya ya, ada target-target tertentu secara keuangan. Ini waktu atau momen yang tepat untuk kita mengikuti intuisi di balik tanggal 22 secara kerezekian. Tetapi simbol pemasukan dan pengeluaran ini sesuatu yang sesuai dengan tangan Tuhan. Artinya di sini yang dapatnya banyak akan dapat banyak, yang sekarang sedang merugi sepertinya juga harus waspada. Bukan berarti gini, oke, mungkin teman-teman akan bilang, saya kemarin usahanya sedang kurang baik-baik saja Mas Tulus, jadi sekarang saya coba perbaiki. Perbaikinya adalah dengan mencari celah, artinya mungkin soal rasa kalau jual makanan, mungkin soal pelayanan, kalau pelayanan publik dan seterusnya, dan lain sebagainya. Atau tempatnya terlalu jorok, terlalu sepi, terlalu kurang terang, dan seterusnya. Itu beberapa clue yang artinya harus kita harus kita cari solusinya, bukan menambah sesuatu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang mungkin usahanya lagi seret ya, saran Mas Tulus jangan nambah barang dulu, jangan terlalu banyak gebrakan dulu, karena sampai akhir bulan intuisinya akan sedikit meredup. Jadi teman-teman yang sekarang sedang kesulitan, tadi seperti simbol yang saya sampaikan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau teman-teman lagi rame nih, akan rame continue terus.
Ya, yang lagi sepi malah juga akan sepi continue. Jadi sabar dulu, nikmatin prosesnya sambil cari celah ya. Kalau memperbaiki saya rasa mungkin dari segi rasa, dari pelayanan, tempat, kebersihan, dan seterusnya kalau yang jual makanan atau usaha apapun itu. Jadi dicari solusi yang tidak dalam tanda kutip nambah sesuatu. Jadi kalau misalnya, oh aku jualannya soto ayam, kayaknya perlu ditambah soto Makassar. Aku nggak menyarankan itu. Fokus dulu ke soto ayamnya, cari celah, kenapa kok sotonya nggak disukai orang, kenapa kok tempatnya sepi, apakah jorok, apakah kurang terang, apakah bla bla bla, dan seterusnya. Ini cari solusinya dari segi situ. Jadi jangan nekat untuk nambah sesuatu demi memicu sesuatu yang lebih bagus lagi. Seakan-akan tuh kayak yang, oke, aku tambah lagi supaya lebih rame, karena mungkin kurang varian istilahnya. Kalau memang sekarang jenengan lagi sepi, jangan. Kecuali jenengan sedang rame. Nah ini justru saya sarankan. Kalau jenengan usahanya lagi rame sekarang, mau nambah menu, mau nambah dagangan, misalnya jenengan buka salon, salonnya rame nih, terus tiba-tiba punya pikiran, oh depan aku beli etalase mau jualan minuman blender misalnya. Itu saya sarankan, kalau untuk yang rame. Jadi lumintunya itu sesuai dengan yang sudah kita hadapi sekarang sampai di akhir bulan Februari. Ya, teman-teman yang mungkin depannya mau jual sosis bakar kah, punya salon depannya mau jualan apa? Misal, oh aku punya teras sedikit yang bisa aku manfaatkan nambah usaha. Tapi kalau sudah rame, kalian boleh. Tapi kalau memang lagi sepi, fokus dulu untuk memperbaiki kenapa sepi, apakah karena ini karena itu, silahkan dicari tahu dulu. Kalau sudah stay, sudah ketemu baru nambah ya. Yang membuka usaha bagus, yang mau merintis usaha juga bagus. Soal makanan juga masih bagus, food court ya. Istilahnya food court lagi, restoran makanan atau jualan makanan, warung makan, dan seterusnya, minuman, jajan-jajanan sekarang kan lagi banyak ya, macam-macam jenis makanan. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu, dan sepertinya masih hoki juga untuk teman-teman yang mau misal jual ceblak, bakso, sosis bakar, dan seterusnya masih sangat-sangat bagus ya. Dan sayangnya teman-teman harus hati-hati juga, meskipun tadi saya bilang kerezekian yang bagus akan bagus, yang buruk akan buruk sekali. Makanya di sini kerezekian bagus sumbernya airnya ngalir, cuman akan ngambang, alias akan sama dengan pengeluarannya juga. Jadi juga harus hati-hati. Dari awal Februari saya sering mengingatkan bahwa teman-teman yang sudah punya banyak, kalau segera bisa dibekukan, segera bisa diikat dengan besi supaya susah dibuka, ikat dengan besi. Istilahnya sudah dimengerti ya bahasanya Mas Tulus ya. Jadi teman-teman harus segera genggam itu supaya nggak cepat mawut duitnya, supaya tidak terburai, supaya tidak terkuras, istilahnya seperti itu. Tetap jaga untuk sesuatu yang lebih baik, arahnya untuk tujuan tertentu pastinya ya, untuk tabungan, usaha berikutnya, dan seterusnya. Secara kerezekian itu, hoki meminjamkan uang itu sedang tidak bagus di tanggal ini. Mohon maaf, aku nggak ngelarang teman-teman jadi orang manfaat buat orang lain ya, terkecuali hutang piutangnya memang untuk usaha kerja, ada MOU, ada surat perjanjian, ada jaminan, dan seterusnya untuk tujuan bisnis, itu boleh. Tapi kalau memang hanya sekedar aku pengen punya rezeki, pengen bantu, mending dibantu, jangan dipinjamkan uang ya. Intuisinya atau hokinya agak kurang bagus buat teman-teman yang mau meminjam uang. Lebih bagus kalau teman-teman mau sedekah. Ya, karena seperti yang saya bilang, itu continue teman-teman. Keburukan akan sama mengejar kamu keburukan, kebaikan juga akan mengejar kamu kebaikan. Jadi kalau misalnya meminjamkan uang itu apakah bukan kebaikan Mas Tulus? Tidak. Bagi sebagian orang mungkin simbol kebaikan karena ini bisa membantu saudara kita. Tetapi meminjamkan uang bagi saya itu sama saja kita memulai konflik baru. Terkecuali dengan alasan pekerjaan, ada jaminan, dan seterusnya. Kalau kita sudah mulai berhutang, kita menghutangi orang lain, sudah waktunya kita harus siap-siap mengikhlaskan itu. Dan hutang itu sampai akhirat teman-teman. Mau Rp1.000, mau Rp1 sekalipun. Jadi kita berani menghutangi juga, kita siap-siap untuk melihat kondisi kita. Kadang-kadang ada manusia-manusia, contoh ini loh, manusia seperti Mas Tulus, masih bisa bantu orang dengan keadaan yang sedang kurang baik-baik saja. Terbukti sekarang orangnya malah pada lari, pada nggak ada tanggung jawab, mending ngomong. Kalau nggak ditanya, nggak bicara. Kadang-kadang tuh itu yang bikin kita kesel teman-teman. Maksudnya, berhutanglah untuk bisa menghormati yang menghutangi kamu. Setidaknya bukan orang itu gila hormat, tapi setidaknya kamu ada bicara. Kadang-kadang itu tuh kesel sama orang yang bayar hutang, giliran minjemnya duit disaure padu, dijawabnya dengan emosi, malah kadang-kadang menghilang begitu saja, terus kita dimusuhi. Itu yang paling naudzubillah min dzalik yang kita jauhi dari hutang. Makanya
mumpung banget kebetulan intuisinya sedang kurang bagus untuk yang mau berhutang. Kalau teman-teman mau bantu mending dibantu semampunya. Kalau emang dia mau minjem 1 juta tapi jenengan tuh punya, sarannya Mas Tulus jangan dihutangi. Wes tak kei wae 1 juta. Ya, kalau emang jenengan mampu seperti itu. Jadi intuisinya akan kurang bagus, intuisinya akan kurang baik ya. Seperti itu teman-teman, secara kerezekian hati-hati. Bersedekah justru bagus karena jenengan membantu. Kenapa Mas Tulus nggak bisa bilang baik konotasinya secara hutang tadi nggak baik ya. Nanti teman-teman takutnya diarahkan kemana-mana nih. Kok Mas Tulus saya ngutangin orang, bantu orang dianggap nggak bukan perbuatan baik. Buat saya, kalau berhubungan dengan hutang piutang, sedangkan ujungnya nanti berhubungan dengan permusuhan dan seterusnya, saya nggak menyarankan. Makanya jenengan memang pengen bantu, jangan bantu dengan alasan utang, bantu dengan kebatas kemampuan kalian, seikhlas-ikhlasnya jenengan. Seperti itu ya. Oke, secara kerezekian masih hoki-hoki saja, sebenarnya masih netral, bagus-bagus aja. Cuman ya tadi seperti yang saya bilang, yang rame akan rame, yang sepi akan sepi. Secara kesehatan sekarang kita bergeser teman-teman. Kesehatannya seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, waspadai untuk sakit psikis dan juga sakit medis. Jadi teman-teman, secara kejiwaan kita akan lebih mudah stres, kita akan lebih mudah pemikir, depresi dan seterusnya. Kemudian kejiwaan, kesehatan mental kita penting. Mas Tulus melihat itu lumayan kuat ya. Mungkin akan banyak orang-orang yang melakukan bunuh dan seterusnya hanya gara-gara stres, depresi dengan apa yang sedang dia hadapi. Jadi hati-hati. Secara kesehatan kita bukan hanya digedor dari sisi dari sisi kesehatan saja, tapi secara mental kita juga sedang diuji untuk itu, sehingga kita akan mudah terpengaruh. Kemudian maaf artinya juga bisa membuat kita menjadi dalam tanda kutip tergeser posisinya dari kesehatan, bukan hanya sehat badan, tapi ternyata rohani kita juga ikut nggak sehat. Itu yang sedang kita hadapi. Flu, batuk, kemudian rasa pegal di bagian belakang pundak, kemudian sakit kepala, sakit gigi, sakit mata, hidung yang nyeri, anggota organ tubuh yang bisa mengeluarkan sesuatu, artinya mohon maaf juga termasuk alat reproduksi laki-laki dan perempuan, itu juga mungkin akan mengalami sesuatu. Jadi hati-hati dengan beberapa posisi tadi. Virus ini merupakan simbol yang paling kuat kalau dibaca dari angka 22, jadi hati-hati. Mas Tulus kemarin melihat ada warna ini, yang menyampaikan juga ada ini, ada itu. Jadi teman-teman jaga kesehatan, hindari yang berhubungan dengan virus. Jaga kebersihan, aku yakin kok, selain kebersihan bagian daripada iman, kebersihan itu adalah sumber kesehatan utama. Jadi kalau teman-teman sehat, sering cuci tangan pakai sabun, ya kan, busa itu bisa membunuh virus, itu juga lebih penting menurut saya ya. Jangan jorok. Kemudian biar kita tidak mudah sakit psikis, tidak mudah sakit kejiwaan atau mental kita, mandi. Badan kita dihindarkan dari najis ketika sudah berhubungan badan, kalau bisa mandi. Ya, oke. Teman ya di rumah yo gak apa-apa. Misalnya jenengan sudah memang aku punya nafsu yang besar Mas Tulus, aku dengan istri dan suamiku harus begini setiap itu haknya jenengan. Tapi kalau bisa ketika akan bepergian atau akan melakukan tindakan lain atau badannya sedang kurang bagus, dijaga tubuhnya jauh dari najis, sehingga bukan hanya medis saja tetapi secara non medis kita juga bisa menghindari sesuatu yang mempengaruhi kejiwaan tadi ya. Seperti itu. Secara kesehatan juga pegal di badan, lengan, kemudian di persendian masih ada simbol yang muncul, dan yang paling utama adalah simbolnya virus ya teman-teman. Jadi akan mudah tersebar virus-virus seperti itu. Jaga kesehatan pastinya. Kemarin Eyang ngasih clue-nya minum air putih nganti kemeringet. Artinya sampai ada yang masuk, ada yang didorong keluar lagi. Jadi masukin tapi mendorong sesuatu yang di dalam untuk keluar. Jadi kayak ya itu tadi yang disampaikan yang jadi kayak sesuatu yang ada di tubuh kita tapi kita dorong dengan minuman sampai keluar lagi. Minum air putih sampai kemeringet, itu juga salah satu clue-nya Eyang. Kemudian makan makanan bergizi, jangan terlalu banyak yang berlebihan, terlalu asin, terlalu pedas, terlalu asam, ini juga kurang bagus. Kemudian juga jangan berpikir yang buruk terhadap sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Prasangkanya yang baik, insya Allah semuanya akan jadi
jadi baik. Makanan bergizi penting, vitamin C bila perlu ya. Vitamin bila perlu. Apapun vitaminnya, tubuh kita sedang kekurangan apa. Kalau memang merasa sudah tidak sehat atau sedang kurang baik-baik saja, jangan lupa untuk datang ke klinik ya teman-teman ya. Oke, insya Allah yang nonton video ini semuanya diberikan kesehatan. Sakitnya sebetulnya ringan, tetapi angka kematian juga tidak sedikit menurut hitungan dari angka 22. Jadi lumayan banyak, akan banyak korban-korban yang meninggal karena sakit, meskipun sakitnya ringan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dipanjangkan umur, disehatkan badan kita, bisa menikmati Ramadan 2025 dengan sehat, bisa bersama keluarga, ketemu di Ramadan berikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Dari segi kesehatan, percintaan, yes, ini bagus. Teman-teman yang sekarang sedang proses pendekatan terhadap seseorang, akan serius terhadap seseorang, mau menikah dan seterusnya, ini simbol angka yang bagus sekali. Kalau sekarang baru persiapan Mas Tulus, bukan untuk menikah, boleh dimulai hari ini. Misalnya belikan cincin, kemudian kamu saya ikat ya dik, kamu sudah jadi calon istriku misalnya ya, nembak, ngelamar segala macam, berembuk untuk ngobrol sama orang tuanya hari ini, ngobrolin soal pernikahan ke depan, itu juga sudah terikat dengan intuisi tanggal 22. Secara percintaan dua-dua itu romantis sekali, romantikanya bagus sekali ya. Angka yang cukup romantis, angka yang bagus bagi yang sedang pendekatan atau yang akan menjalani atau bahkan yang sudah menjalani. Jadi hokinya dua-duanya ya, dua-duanya hoki. Bagi yang mau menikah hoki, yang sudah menikah juga hoki. Bagus secara kerezekian, bagus secara percintaan. Untuk yang sudah menikah juga bagus. Jadi kalau istri atau suaminya tiba-tiba hari ini lebih manja daripada sebelumnya di tanggal 22, maksudnya bukan tanggal 20. Kenapa Mas Tulus bilang hari ini di tanggal 20 soalnya? Jadi maksudnya Mas Tulus adalah tanggal 22 kalau pasangan jenengan tiba-tiba manja, terus kayak yang pengen romantis, itu jangan disangkal ya. Jangan disangkal. Jadi diladeni wae. Jadi mungkin akan ada rasa haus kasih sayang, pengen mesra-mesraan di tanggal 22, sepertinya itu lumayan kuat ya. Kemudian orang-orang yang belum dianugerahi momongan, ini juga salah satu clue yang baik untuk memulai proses hari ini. Mudah-mudahan sedang dalam masa subur dan tidak sedang dalam kondisi kotor atau menstruasi dan seterusnya. Mudah-mudahan ya, tanggal 22 ini tanggal yang bagus. Yuk dikerepi bendang dadi kekancingan tresno ingkang wujud jalmo injih menika anak kebanggaan yang jenengan sesuai dengan hajatnya jenengan. Jadi ini untuk orang-orang yang sekarang sedang kesulitan memiliki keturunan ya. Saya doakan semoga Allah kabul, Allah segera berikan momongan. Amin, amin ya robbal alamin. Tetapi ini proses yang bagus bagi kalian yang mungkin akan memulai, artinya promil maksudnya ya. Benar kan? Benar ya, promil maksudnya ya. Ya, proses promil tadi itu boleh kalian mulai dari sekarang, mulai hari ini untuk lebih mendekatkan kepada pasangan, kemudian lebih diseringkan melakukan ya. Ini agak jorok tapi ini edukasi, teman-teman. Kemudian konsultasi dengan dokternya kalau memang jenengan mengalami kendala terkait dengan keturunan, konsultasi dengan dokter, vitaminnya apa, makan apa dulu dok yang bergizi yang bagus, baru tempur ya. Insya Allah Allah ijabah punya kekancingan tresno alias jabang bayi. Seperti itu, diaminkan dulu dong. Amin ya Allah, karena nggak gampang teman-teman. Sing dikasih anak banyak, syukur nempelnya dadi. Meduk, kalau bahasa orang Betawi itu nurunin celana aja jadi bayi, istilahnya gitu. Itu yang mudah, tapi bagi yang sulit, ini juga jadi ujian yang luar biasa sudah bertahun-tahun misalnya ya. Aku kadang-kadang juga mikir, sing geger-geger kayak kandungan itu kayak nggak punya hati ya. Yang sulit punya anak tuh ada yang berpuluh-puluh tahun mereka tersiksa karena harapan mereka. Di sisi lain malah orang-orang malah menggegerkan, sengaja dibuang dan seterusnya. Kadang-kadang kayak yang ya inilah hidup ya, betul keadilan. Tapi sekali lagi mudah-mudahan orang-orang yang sedang berjuang untuk mengejar keturunan atau meminta keturunan kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabul segera berikan keturunan. Amin, amin ya robbal alamin. Semangat ye. Anak rezeki, jadi bukan berarti jenengan belum diberikan rezeki. Prosesnya Tuhan punya waktu yang tepat, Allah punya waktu yang sesuai dan
pas kepada jenengan. Jadi sekarang sabar dulu. Jadi nanti pas dikasih waktunya sudah tepat, sudah sesuai dengan harapan jenengan. Sesuai kehendak Tuhan dan yang pasti yang paling pas, yang paling tepat. Rencana Tuhan yang paling sempurna ya. Semangat. Itu dari segi percintaan. Oh iya, sorry, percintaan sedikit akan ada konflik ya terkait dengan pembahasan keuangan. Jadi sementara soal keluarga mungkin keuangan dibicarakan dengan nada yang rendah, dengan nada yang pelan, tetapi artinya juga perlu pembahasan yang konkret, tetapi jangan pakai urat. Intinya tetap waspada ya. Pembahasan secara kerezekian sepertinya juga akan sedikit mengganggu konflik dalam rumah tangga. Jadi suaminya yang suka ngirim uang janda, istrinya suka ngirim, loh jangan salah, saiki sing kleru ra gor laki-laki yo guys. Wedok juga akeh sing wedok sing bejati yo pirang-pirang. Jadi kita tuh kadang-kadang cuman yang sering terekspos adalah laki-laki. Saya nggak bilang laki-laki, nggak bilang perempuan, tapi saya rasa dua individu ini bisa sama-sama jadi tersangka dari sisi mereka masing-masing ya. Oke, seperti itu secara percintaan. Yang terakhir Mas Tulus awal sudah sampaikan terkait dengan dari segi musibah atau segi cuaca, bahkan 22 ini saya melihat air dari pagi sampai ketemu malam, sampai ketemu kayaknya 24 jam hujan gitu loh, seakan-akan seperti itu. Dan perlu diwaspadai, yes, 2025 ada angin yang lumayan kencang, bisa terjadi gelombang tinggi di laut, kemudian juga ada air yang cukup banyak. Yes, alhamdulillah saya melihat potensinya sih tenang, jadi mungkin banjir besar akan ada di beberapa titik di wilayah Indonesia, tetapi artinya tidak besar sekali ya. Artinya bukan banjir bandang, tapi mungkin banjir karena hujan yang terlalu deras. Karena kan dua-dua ini simbol air dari beberapa sisi ya. Sudah dari langit, dari air juga ada, dari tanah juga ada. Ngerti maksudnya air ya, laut atau sungai. Jadi yang sudah ada air sebelumnya akan ada kenaikan volume, hujan akan ada kenaikan volume, dari tanah pun simbolnya mengeluarkan air juga, sehingga ini merupakan satu hal yang harus diwaspadai. Pokoknya 22 ini waspadai hujan, waspadai banjir, teman-teman yang biasa terkena banjir rob, teman-teman yang mungkin terkena banjir atau bahkan yang belum pernah mengalami banjir, dua-dua ini ada kemungkinan kalau jenengan juga bisa terdampak atau terkena banjir. Itu cluenya. Saya melihat ada potensi itu, ada potensi jenengan terdampak banjir. Sehingga teman-teman yang nggak nyangka-nyangka, wah kayak tempatku nggak mungkin banjir, tiba-tiba banjir ya. Hari ini juga Condol kasih tahu bahwa Jawa Timur kan sedang tinggi airnya atau hujannya. Jawa Timur juga harus hati-hati dengan tanggal 22. Jawa Timur atau timur sana ya, timur Indonesia ini dari NTT kemudian Bali, pokoknya sebelah sana itu hati-hati karena simbolnya lumayan kuat, airnya cukup banyak di mana-mana ya, dibarengi juga dengan angin kencang. Simbol terakhirnya masih ada lambang petir di sini. Jadi hati-hati, harapan Mas Tulus selamat selumun selamat. Ya karena dari angkanya saya melihat potensinya cukup besar walaupun tenang, tetapi perlu tetap diwaspadai. Jadi kalau sudah airnya melimpah seperti ini, Mas Tulus juga menyampaikan bahwa potensi-potensi tanah longsor, tanah bergerak, kemudian soal musibah-musibah yang diprakarsai oleh cuaca ekstrim ini juga sangat-sangat mungkin. Diperparah di sini saya melihat ada orang yang di tanggal 22 ya, orang yang hilang di air. Jadi meskipun ini tenang ya, Mas Tulus melihat dua-dua ini tenang sekali. Tahu-tahu banjir, tahu-tahu hujannya nggak deras banget tapi terus continue, tapi airnya banyak. Kemudian banjir di mana-mana, tetapi saya melihat meskipun dengan ketenangannya ada kemungkinan orang yang wafat atau meninggal atau karena terdampak hujan tersebut atau terdampak air tersebut. Sehingga teman-teman perlu waspada dengan itu. Ya, meskipun airnya terlihat tenang, meskipun airnya terlihat baik-baik saja, berarti ini juga sangat mungkin ketika ini dijadikan clue untuk pengambilan tumbal atau pengambilan korban, sehingga tetap harus waspada ya. Meskipun banjirnya tenang, mungkin senang bagi yang biasa happy dengan banjir, tapi sekali lagi tetap waspada dengan itu karena kemungkinan munculnya atau adanya orang yang meninggal di atas air ini bisa beberapa kemungkinan ya. Bisa karena banjir, bisa di laut, bisa di sungai dan seterusnya. Sehingga tetap waspada dengan beberapa panduan. Nanti pasti ada rilis kok. Ini kan tanggal 20. Biasanya 21 itu BMKG sudah ngerilis bahwa ada kemungkinan hujan besar dan seterusnya. Nanti kita cari tahu di BMKG ya teman-teman. Harapannya Mas Tulus ya mudah-mudahan tidak ada.
Semuanya baik-baik saja. Sayangnya dibarengi juga dengan kecelakaan-kecelakaan yang tidak besar di tanggal 22, tetapi potensinya itu akan banyak, titiknya akan banyak. Kecelakaan-kecelakaan kecil itu banyak di tanggal 22. Silakan cari tahu, mudah-mudahan sih enggak. Sekali lagi nih, ilmu cocokologi ya, saya bisa salah. Kalau dibaca dari angka 22 nih kayak banyak kecelakaan di titik-titik tertentu, tetapi dengan posisi di mana-mana, kayak jamur yang tumbuh gitu. Tapi posisi ini akan terjadi di mana-mana dengan skala kecil, tapi terjadi di beberapa posisi di beberapa tempat. Itu yang Mas Tulus lihat. Hati-hati dengan kecelakaan ketika hujan, ketika terjadi di atas laut. Jadi kecelakaannya bisa 2 poin ya, bisa di laut, bisa juga di darat. Itu yang Mas Tulus sampaikan. Kemudian hal terakhir, kemungkinan kecil untuk beberapa guncangan gempa di akhir bulan juga masih ada. Kecil memang potensinya, tetapi masih ada 1 titik poin yang harus diwaspadai kalau toh kecil dan ini terjadi di jangka yang gempa dangkal, sepertinya masih harus dijadikan kehati-hatian. Seperti itu ya teman-teman ya, hasil ulasan Mas Tulus terkait dengan tanggal 22 Februari 2022. Semoga manfaat. Sekali lagi disclaimer, ini hanya seru-seruan, konten-konten seru aja, nggak usah terlalu serius. Mas Tulus baca intuisi secara kebisaan Mas Tulus ya, ilmu cocoklogi. Bisa benar, bisa juga salah. Suka ditonton, tidak suka silakan di-skip. Sekali lagi, saya tuh nggak pernah bisa menyenangkan hatinya jenengan sesuai dengan harapan jenengan tuh, saya nggak bisa. Jadi saya nggak mau terlalu berlarut-larut. Kalau jenengan suka yo monggo, nggak suka juga nggak masalah. Karena yo sekali lagi saya manusia, jenengan juga manusia. Saya nggak bisa ngatur manusia lain untuk suka dengan saya. Ya, oke, setuju ya. Pokoknya tak doain semuanya sehat, murah rezeki, urusannya dilancarkan sama Allah. Amin. Matur sembah nuwun, terima kasih, semoga manfaat ya. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet, amin. Yang sedang punya ajar, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan, amin. Saya doakan semoga hajat jenengan segera Allah kabul. Yang sedang jual aset semoga asetnya segera terjual. Teman-teman yang sedang merintis usaha saya doakan semoga usahanya lancar. Kemudian teman-teman yang merintis dagangan, apapun itu usaha dagangannya semoga laris manis, usahanya juga lancar selalu dalam lindungan Allah, dihindarkan dari orang sirik, amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin amin ya rabbal alamin. Ton, terima kasih, sehat berkah untuk kita semua. Mas Tulus masih banyak video yang harus dibuat, jadi harus selalu semangat. Demi kalian saya semangat ya. Video ini akan tayang di hari Sabtu, jadi mungkin pas kalian lagi liburan, pas kalian lagi happy weekend, Mas Tulus buat video buat nemenin kalian yang lagi liburan ya. Yang kerja semangat, yang liburan juga semangat. Selamat, insya Allah semua dijauhkan dari bala apapun sama Allah, amin. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mas Tulus pamit dulu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.